GoView. Selamat pagi, selamat datang di Sentul Highlands Golf Club untuk acara kenalan di lapangan main GoView. Kita mau kenalan. Aku udah kenal tapi belum kenal terlalu banyak sama Yogi Studio ini. Makanya kita ngobrol-ngobrol ya. Betul. Lapangan. Mau memperdalami di saya ya kayaknya. Kita main bareng. Kita kemarin udah ngundi juga siapa 2 orang yang beruntung main sama lu. Oke, main sama kita. Jangan gitu dong. Gue jadi malu nih. Kita sekarang lagi di strawberry nih merah-merah nih. Kita lagi di VIP Highlander Sentul Highlands Golf Club. Kita mau keliling. Oke, sekalian nyapa teman-teman semua yang sudah datang. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi everybody. Ini dia ruangannya. Udah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gila. Jadi kalau misalkan VIP Highlander tuh ada kanan, ada kiri. Oh iya, Kita plongin buat hari ini. plongin semua jadi milik kita semua. Plong. Hai Kak. Senyum dong. Asik. Itu Asik kan? Oke, dikat. Asik kan? Asik. Jadi kalau misalkan bikin acara 30 orang, 40 orang, atau bahkan lebih sih bisa sebenarnya. Ya, dan lebih kelihatan eksklusif ya. Itu dia. Terus lihat deh, kalau gue sih paling suka sama interiornya sih. Me-nya tuh nggak pakai W, pakai V, meva ya. Nah sekarang kita sekalian mau nunggu teman-teman yang lain sebelum nanti kita sosialisasi kenalan di lapangan tuh apa sih, konsepnya kayak gimana. Jadi nonton terus videonya sampai selesai. Main GoView. Teman-teman, selamat pagi, selamat datang di Sentul Highlands Golf Club. Thank you banget udah ikutan kenalan di lapangan edisi Sentul Highlands Golf Club. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah ikutan kenalan di lapangan sebelumnya? Udah. Berarti rata-rata ini crowd baru di kenalan di lapangan. Thank you so much. Jadi kenalan di lapangan itu pertama kali idenya sebetulnya bukan dari gua murni, tapi ada temen gue namanya Surya. Dia bilang kayaknya coba cari satu cara yang secara offline lu bisa ketemu sama followers yang selama ini udah kasih likes, kasih komen, udah banyak support, DM juga di main GoView. Dan akhirnya terbentuklah kenalan di lapangan. Kenapa jumlahnya hanya 32 orang? Karena setelah dipikir-pikir kalau misalkan jumlah orangnya lebih banyak daripada itu, akhirnya nggak akan jadi kenalan. Akhirnya akan jadi berkubu, si ini nge-geng sama ini, si ini akan nge-geng sama ini. Jadi pairingnya pun kita acak, dan dari awal gue udah kasih tahu juga kayak mohon maaf kita akan acak. Tapi untungnya ya setiap kali kita bikin kenalan di lapangan kayak teman-teman udah siap untuk itu ya. Dengan konsep bahwa kita di sini akan siap untuk kenalan sama teman baru. Misinya adalah mengembalikan marwahnya golf, bahwa melalui golf kita bisa jadi banyak kenalan. Seperti saya bisa kenalan sama tim kantornya bapak saya sendiri gitu ya. Sekarang ya Pak Teguh. Thank you Om Teguh. Semoga bisa menikmati, dan sekarang ada keseruan lainnya. Terima kasih untuk Yogi yang udah ikutan kenalan di lapangan. Appearance fee-nya mahal sekali. Jadi karena mahal sekali, jadi kita melakukan sebuah pengundian. Ada 2 orang yang beruntung bermain bersama Yogi. Tepuk tangan untuk Yogi dulu. Tersunjat ya Pak. Gitu, jadi nanti kita akan main. Thank you so much untuk Sentul Highlands Golf Club yang udah kasih kita bisa semi shotgun hari ini. Jadi akan disebar dari hole 10 sampai hole 14 kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung ke kart masing-masing. Kita akan ngumpulin nanti makan siangnya di VIP Highlander juga. Dan sedikit tentang VIP Highlander, ini adalah VIP terbaru dari Sentul Highlands Golf Club. Kalau misalnya teman-teman mau ada acara golf bareng, atau waktu itu dengar-dengar pernah ada band besar gitu ya, nama vokalisnya Angga tuh pernah manggung di sini nih. Jadi band yang rame itu pernah manggung di sini, muat. Jadi kalau misalkan mau ada acara di VIP Highlander, ini 2 tempat kita plongin, harusnya ada 1 sekat yang bisa misahin antara left sama right ini. Jadi thank you so much Sentul Highlands Golf Club. Dan ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita langsung menuju ke bawah. Udah siap. And go view! Yogi Studio. Sudah. Sekarang teman-teman pengen menuju ke hole masing-masing.
Kita akan semi shotgun dari hole 10 sampai 14. Mudah-mudahan sih dengan cara seperti ini jadi nggak terlalu ngantri. Aman terkendali. Cuaca juga sejuk-sejuk, mendung gitu. Saatnya kita main golf yuk. Jadi kita kemarin kan bikin grup. Betul. Di grup itu kita bikin yang kayak roda-roda itu apa sih? Ya. Spin wheel, Wheel of Fortune. Ya, Wheel of Fortune. Kita undi 2 orang yang beruntung main bareng sama kita. Ini sih dia orang. Ini orang. Selamat pagi. Ini dia. Selamat pagi. Ada Farsya, ada Aco. Mas Aco, selamat pagi. Kita ingin bersenang-senang, teman-teman. Betul. Semoga mereka semua bisa menikmati permainan bersama Yogi Studio. Iya, sama Mas Alit juga. Yogi Studio. Jadi kita namanya bukan main golf tapi main senang-senang. Izin Bapak-bapak saya mulai. Silakan. Silakan Bapak. Udah. Deg-degan main sama Farsya nih. Waduh. Dipelan-pelanin ah Mas Alit. Kok tahu sih kamu? Kan kemarin baru main bareng. Tapi masih lewat bunker. Oh, masih lewat bang. Masih bisa sombong Bapak ternyata. Aduh, silakan Ibu Silakan, Bapak. silakan. Farsya di depan dong. Ah, ya. Waduh. Kamu namanya siapa? Amel. Family 100 kayak gimana mukulnya? Nah, itu dia tuh. Oke. Mantap. Wih, Gue bingung sih kalau main kayak gini nggak Masih break bagus 100. Boleh bagus. pressure ya. Nah, sekarang giliran saya. Tolong izin Pak. Teh. Doain dulu teh, doain teh. Bismillah dulu, tiup dulu. Ah, oke, sip. Udah lama nggak main golf lagi. Bukan tiap hari lu main golf. Enggak deh, udah lama nggak megang stick lagi deh. Kan lagi laris-laris ya Yogi Oh, Studio iya. nih. Stick baru. Aduh. Wits, oke. Ikat, Gi. Arahnya terlalu kanan, Gi. Apa? Terlalu kanan. Ini ya. Nah, ini lurus. Oke. Bagus. Oke, rada kanan. Masih aman, dikit. masih aman. Tapi aman lah ya. Alhamdulillah. Tidak mengecewakan ya guys ya. Tidak. Kita nggak sia-sia bayar dia mahal nggak sia-sia. Tapi udah berapa lama sebetulnya main golf? Gue main golf. Ini sudah masuki tahun pertama. Tahun pertama lewat. Emang baru berarti? Baru banget. Yang bikin lu akhirnya, kan kalau gue lihat di Instagram ya, lu tuh party goer selalu kemana-mana gitu. Nah yang bikin lu akhirnya ke golf gara-gara apa? Awalnya banget gue nyoba golf itu sebenarnya karena pengen nyari olahraga yang lumayan keringetan, lumayan jalan karena kan gue badannya ya big size ya, jumbo. Iya sama Triple lah. XL kalau Asia. Kalau ada yang jumbo-jumbo juga kita nanti bikin jumbo flight namanya. Jumbo terus gue mikir gue kalau misalnya main futsal kayaknya capean banget. Dengkul juga kasihan tuh. Iya, basket dan segala macam juga capek banget dan apalagi gue waktu itu kadang-kadang suka random waktu free-nya. Ya. Jadi gue lebih prefer nyari olahraga yang arcade. Oke. Ya satunya golf atau di driving range. Kalau gue main basket sendiri kan kayak orang gila. Tapi Ya, ada temen golf tuh ada? teman golf awalnya ada, teman kantor gue. Oke. Cuman mereka nggak begitu ambi gitu loh. Kayak main golfnya. Jadi kayak driving seminggu sekali atau nggak 2 minggu sekali bahkan. Oke. Nah gue tuh pengen nyari yang arcade banget tuh apa ya. Ternyata Nyandi. kalau misalnya main futsal kan kita mencari lawan ya. Ya. Lawannya tuh harus ada orang lain gitu. Dan kalau main golf itu lawannya ya diri sendiri. Pukulan kali ini bagus, berikutnya jelek, berikutnya jelek dan jelek terus. Berarti kiasan itu nggak klise ya? Emang beneran seperti itu ya? Emang benar seperti itu. Emang benar seperti itu. Gue par 5 2 on dulu ya. Oh, oke. Kita ngobrol lagi. Kok bisa sombong? Masya Allah. Kayaknya nyampe sih. Kasihan itu bola, teriak. Bola tuh teriak di atas, teriak bolanya. Nyampe. Bleh, gitu. Dipukul sama Alit. Langsung jalan aja. Udah, sana. Ya begitu ya guys. Kalau misalnya on sendiri tuh kasihan kayak di gue sendirian di situ kan. Sulit berat. Dan gue bisa main kartu dulu kali ya. Enggak, ini aja. Tepuk tangan Gi, dari sekarang. Ya, salah break gua. Bagus banget. Gi, Yes. tiba-tiba sosial media golf Indonesia diramaikan oleh konten-konten lu yang sangat menghibur.
lu sendiri tuh memang terbiasa bikin konten in general ya? Ya. Atau gimana? Actually sebenarnya kan banyak orang kayak tahu kayak Yogi tuh kontennya golf ya. Actually gue tuh sebenarnya konten dari tahun 2022. Apa? Tentang apa? Gue segmentasinya kantor. Oh, makanya lu banyak masuk di golfnya juga tentang Awalnya gue kantor gimana kan, nyenengin bos, segala macam. bos. Nah, betul. Jadi gue tuh ramai di TikTok pak sebenarnya. Mungkin followers Instagram sekarang gue tuh. Gue bantu arahin biar lebih pasti ya. Iya. Lanjut ngomong aja. Jadi gue awal itu konten TikTok, kan followers Instagram gue kan about 30.000 something ya. Oke. TikTok gue tuh udah 200.000 lebih. Dari zaman sebelum golf tuh udah naik. Udah. Oh, Gue udah terbiasa konten. Udah lu tinggal ikutin aja arahnya. Oke. Ntar tahu-tahu bola dalam lubang. By the way, ini arahnya pas ya. Pas, udah pasti. Kita percaya sama Alit. Tapi masalahnya nggak ada yang percaya sama gue. Oke. Kalau dari power sih ini seharusnya masuk. Ya? Agak turun, tapi nggak terlalu gimana-gimana banget. Oh, Oke. itu enak tuh. Thank you Mas Alit. Jadi kan gitu. Jadi kan kekencengan itu ya. Oh, kencengan ya, gue udah. Arahnya bagus sebetulnya. Sebentar, jangan berisik ya, saya mau berdiri. Oh iya. Tolong. Jadi kita lanjutin lagi obrolannya. Oh, keren banget. Gue cuma pengen kayak gitu, antar lihat aja guys, nanti gue kayak gitu juga. Karena topik obrolannya tadi seru, kayaknya kita lanjutinnya di hall yang menurut gue ya, menurut gue pribadi nih. Hall 12 ini salah satu hall yang paling indah karena di sisi kiri kita pemandangannya bagus ya. Iya, pemandangannya oke sih. Sini kita kayak ngerasa di atasnya gitu kan. Di bawah ada yang kelihatan nyepluk. Ngomong-ngomong di atas, sekarang kan Yogi Studio lagi di atas. Di kancah industri golf. Amin ya Allah, amin. Ini gue pertanyaan ya, karena gue pernah ada di fase itu. Apakah ini terjadi juga secara general di konten kreator yang lain? Oke. Pasti kan apa yang lu bikin memancing orang untuk berinteraksi sama lo. Iya, betul. DM lah. DM. Melalui Instagram kan kita bisa langsung berhubungan sama mereka secara langsung kan. Lu ada gak sih momen-momen yang kayak gue bukan gak mau bales, tapi kan gue belum kenal sama lu nih. Oke. Kalau gue ya, gue personally ya. Iya. Gue tuh bener-bener akhirnya bisa mengikhlaskan ini Alit sebagai main golf view. Oke. Karena apa? Karena si Alit sebagai main golf view ini beberapa kali dicap sombong gitu loh karena nggak balesin DM. Nggak balesin DM segala macam ya. Lu ada juga nggak fase itu gitu? Ya, jadi ini gue cerita kayak berhubung gue ngonten juga dulu main lama ya. Maksudnya gue kenal juga beberapa konten kreator dari zaman dulu sampai sekarang. Memang intinya kalau gue sih alhamdulillah banyak yang komen, banyak yang suka, banyak yang like segala macam. Kadang-kadang ya banyak yang minta fallback juga gitu-gitu. Tapi kalau menurut gue kehidupan gue ini Yogi Studio is still a human being. Gue tuh bukannya sombong, nggak balas tuh sombong, nggak fallback tuh sombong, oh enggak. Gue nggak ada niat sombong sebenarnya. Jadi lebih ke meskipun gue bukan, kasarannya gue ibarat konten gue nggak naik atau apa segala macam atau followers gue nggak banyak, mau siapapun follow gue juga nggak gue fallback kasarnya gitu. Karena emang kasarannya Yogi still human being, orang biasa, manusia biasa. Gue tuh lebih seneng yang gue fallback atau yang ini kalau masalah fallback ya, yang gue fallback itu yang udah minimal ngobrol langsung sama gue. Ketemu langsung kan? Ketemu langsung, kita ngobrol ya as human being. Atau mungkin gini deh, jawaban netralnya ya. Fallback itu tidak bisa menjadi patokan sebuah pertemanan nggak sih? Betul banget. Maksudnya kalau kita nggak saling fallback pun, kita tetap bisa temenan kan sebetulnya kan. Karena kalau nggak salah gue sama masalah itu chat-chatan juga nih, tapi kita nggak fallback kan waktu saat itu. Iya. Ya kan? Karena gue belum kalau gue modelnya gitu, kalau gue belum pernah ketemu langsung, menurut gue sosial media ya maya gitu sosial media. Iya. Gitu. Sebenarnya bukan kayak gue pengen kayak following gue dikit, followers gue banyak, oh enggak. Gue cuma lebih kesenang aja kalau ngeliat story itu orang gue kenal. Gitu. Ya banyak lah kayak teman-teman lain yang followers lebih banyak misalnya terus kayak follow gue belum tentu gue fallback gitu karena kasarannya belum temenan ya, belum ketemu gitu. Yogi manusia biasa still human being teman-teman. Jadi dibalik keceriaan dibalik hura-huranya Yogi ya pada dasarnya ada sisi introvert lah kasarnya. Enggak juga ya, dan serius banget sih, lu orangnya serius banget sih. Iya. Kayak beberapa kali kita ngobrol tentang coba bikin ini, coba bikin itu. Gue percaya kenapa konten lu naik
Karena semua yang akhirnya lu post itu melalui proses pemikiran yang matang. Betul. Dan ini sedikit ya ngomongin proses matang. Gua ngonten itu nggak pernah asal langsung. Gue pengen ngontenin enggak. Gue nyiapin bisa 2 minggu sebelum gue tag. Dan gue selalu take notes. Sekarang di notes gue tuh mungkin masih ada 60 konten yang belum gue tag. Itu belum dari sisi produksinya yang repot itu ya? Belum. Karena ya masalahnya pernah ngeliat gue ngonten kan. Gue ngontennya gimana, ngeteknya gimana, belajar ngambilnya gimana, ngeditnya gimana. Jadi kalau sekarang Yogi menjadi konten kreator termahal di industri golf, nggak heran kita. Amin ya Allah, amin. Tuh kan? Bagus banget Karapin. Nabrak Tuh kan tiang masuk nih. kan? Blok, masuk lo. Aduh. Apa? Oh, iya. Ini nggak ada boleh second. Ada nih. Kadang-kadang tuh ketika kita akan melakukan pukulan yang bagus tuh ada rasanya gitu, ada rasa-rasanya. Gimana Farsya? Ada rasa-rasanya nggak di hole ini? Ada ser-serannya kan? Aduh, kenanya bagus banget tapi ke kanan. Gimana doang? Gue tuh kalau misalkan kita buka VIP di SAL, itu kan akan selalu disiapin rebusan kayak gini ya, Yas. Kacang, jagung, pisang. Kadang-kadang kan orang suka naro ditinggalin aja gitu di VIP room kan. Kalau gue selalu minta kayak kotak gitu. Gue bawa lah ke lapangan. Gila, nikmat banget sarapan pagi. Aman, brother. Terbaik. Hati-hati guys. Gue masih penasaran pengen bikin Yogi jago. Karena dia basically bisa mukul. Tapi gue pengen tahu sebetulnya dia main golf tuh pengen jago apa enggak. Terutama buat orang-orang yang hahi gitu ya. Tapi gue meyakini semua orang baik yang hahi maupun yang serius pasti pengen golfnya lebih bagus. Pasti. Ntar kita tanya. Oke guys, ini dia tutorial cara chip in. Jadi kalian lihat dulu. Mesti kacamata hitam dulu. Pertama kacamata hitam dulu. Iya, kacamata hitam. Yang penting tuh satu kalau misalnya mau chip in, standby kacamata. Rambutnya rapi. Terus baru ngeliat kontur green. Oke, dia miring kanan, kita tinggal chip in, powernya santai aja. Kalau corak baju sama corak manset memang mesti tabrakan? Emang iya. Oh, oke. Biar jadi ini ya, perhatian ya. Oke. Siap ya. Mukulnya santai aja, nggak usah nafsu. Jangan lupa berdoa juga ya. Hap gitu. Ya. Ih, bener bagus loh. Aduh, hampir aja guys ternyata guys ya. Tapi kurang lebih itulah ya tutorialnya ya. Ini gue nggak perlu masuk kan untuk menang? Nggak, gue nanya sama. Ya udah gue masukin deh. Anjir. Pertanyaan jujur, harap dijawab dengan jujur juga. Oke. Di balik konten-konten yang lucu, menghibur, pating-pating nggak masuk, cipi-cipi nggak masuk. Lu sebenarnya pengen jago juga nggak? Nice, ini pertanyaan yang gue idam-idamkan sebenarnya. Oke, jadi gini. Singkat cerita, gue memang suka konten tadi gue bilang. Gue dari 2022 ya, konten segala macam. Nah, gue tuh pengen sebenarnya ngonten sekarang. Kenapa gue konten gue lucu? Karena jujur banget nih, buat lo dan teman-teman semua yang nonton gue, jujur banget kenapa konten gue lucu, gue nge-share, gue nyeplok segala macam. Itu beneran terjadi di gue. Emang karena gue belum bisa untuk konsisten jago. Oke. Kalau ditanya tujuan gue pengen jago nggak sih? Gue pengen jago sebenarnya. Pengen gue bisa, gue nggak perlu jago banget lah. Tapi salah satu upayanya apa deh untuk menjadi lebih jago lah kasarnya. Sebenarnya gue sama lu kalau kita off cam gue pasti nanya banget terkait dengan cara mukul itu gimana. Lo kenapa bisa konsisten dengan chipping lu yang oke. Latihan sama pelatih? Sama Kevin. Oh iya juga ya. Kevin Ciakbar. Iya. Terus sama ada juga ya coach-coach lain kayak Jovi ya pasti anak golf tahu lah coach-coach ini semua. Dan sekarang kan gue juga lagi running sama salah satu smartwatch kan. Ya. Nah itu dia juga memberikan. Sebutin nggak apa-apa. Siapa tahu masuk ke main golf juga. Garmin. Oke. Jadi Garmin Team itu di mana ada si coachnya dari Garmin Team itu mau ngedidik kita biar bisa nyentuh di angka 80-an main. Oh berarti berkepanjangan programnya? Berkepanjangan. Oh mantep. Sampai kita bisa menyentuh 80 lah. Sekian. Oh. Sebenarnya 80 kecil. Sekarang gini yang gue tangkap ya. Lu menjadi sangat relate dengan yang nonton lu justru karena nge-shang, ngeceplok dan segala macamnya. Ketika lu nanti jago, apakah akan ada kecemasan itu tidak lagi menjadi relate kepada mereka? Oke betul. Nggak juga sebenarnya karena memang kadang gue tuh ada kalanya gue satu kali lagi main nih, pukulan gue bagus. Dalam artian nggak ada nge-shang, nggak ada ini. Tapi kalau udah di 4 hole terakhir, gue lihat video gue itu pukulannya lagi pada bagus gitu ya. Ini tapi jangan terjadi ya. Disclaimer jangan terjadi. Lagi rada bagus, gue akan main 2 bola. 1 bola akan gue jelekin.
itu gue dari 4 hole terakhir gue jelek-jelekin semua bola gue. Berarti arahnya memang khusus buat konten itu ya? Khusus buat Dan lo konten. arahnya akan ke situ terus? Akan ke situ terus, karena gue merasakan banget sih kayak gue tuh udah ngerasa yakin, misal contoh ya konten gue kayak gue firm banget nih pukulan gue pasti bagus, pasti jauh, bar kena tanah anjir. Gue nggak tahu sih emang golf ternyata seunik itu ya, perasaannya gitu. Oke, berarti bisa dibilang Yogi akan konsisten dengan market newbie-nya, beginner-nya. Yes, betul. Dan kalau gue pribadi happy banget Gi, karena apa? Karena gue tadi off game ngobrol sama dia, gue udah nggak bisa lagi relate dengan itu karena gue kan udah 23 tahun main golf kan. Jadi kalau misalkan kayak Lid, bikin dong konten-konten yang relate sama beginner gitu. Bukan gue nggak mau, tapi udah nggak ada korelasinya lagi gitu. Betul. Jadi terima kasih untuk teman-teman kayak Yogi yang akhirnya bisa bikin lebih banyak orang semakin pede untuk mencoba olahraga ini kan. Iya. Sama mungkin gue lebih segmentasinya kalau misalnya lo itu kan mendidik ya. Nah gue tuh content creator lebih ke menghibur sih. Tujuannya biar teman-teman tuh enjoy aja, kayak kita tuh sama gitu, kayak golf tuh ya ada aja yang kadang bagus, kadang jelek, ada yang jelek-jelek terus, ada yang bagus-bagus terus ada. Dan ada satu teorinya Yogi yang menurut gue bagus banget, orang lebih suka dihibur daripada dididik. Itu dia salah satu pedoman gol. Dan itu jadi lucu ya. Itu jadi selalu jadi pelajaran buat gue tuh. Kiki, gue berdiri lagi nggak apa-apa ya? Sombong lagi dia. Sombong lagi. Nah, kenapa gue main di kenalan di lapangan? Karena gue pengen punya temen lebih banyak lagi selain teman-teman gue di komunitas gue. Nah, gue lihat kayaknya Alit baik banget nih teman-temannya. Jadi gue pengen ketemu ya. Misalnya di satu flight tuh siapa aja sih, biar gue makin seru mainnya. Ya, seneng banget gue bisa main di kenalan di lapangan. Ini udah kedua kalinya gue ikut dari tahun lalu, yang terakhir sama yang sekarang gitu. Dan menurut gue kenalan lapangan tuh apa ya, seru karena kita bisa ketemu sama banyak-banyak pemain-pemain yang baru gitu. Terus kita bisa kenalan di lapangan sama mereka sesuai judulnya aja. Dan kita bisa apa ya, kayak main bareng sama orang yang kita nggak kenal tuh rasanya kayak gimana sih. Nah gitu. Jadi sesuai, kalau kata Alit, sesuai sama arahnya emang golf tuh seperti apa, ya ini kita jalanin sini gitu. Thank you juga buat SHL bisa nyediain lapangannya buat kita main bareng. Pertama karena saya diajak sama Kak Adipati, Mas Adipati, dan kedua saya juga kenal Mas Alit, dan ternyata seru kenalan di lapangan. Asik banget, tadi juga agak kaget sih karena ramai juga ya, ada 30 orangan tadi ya, tapi seru sih jadinya kita bisa kenal sama orang baru, mungkin dapat teman baru di sini, jadi seru. Halo, aku dari Queen Sobugi, Gita. Aku Putri. Aku Vindi. Aku Wan. Tapi mereka bukan dari Queen Sobugi karena mereka cowok. Oke, acara hari ini keren banget. Ini pertama kali kita ikut ya. Pasti next time kita mau ikut lagi. Seru bisa kenalan sama yang baru-baru nih. Mereka berdua. Iya, untung mereka nggak nyebelin. Kita yang nyebelin. Acaranya seru. Ternyata kenalan di lapangan seru juga ya. Satu flight sama orang yang nggak kita tahu. Oke. Kalau saya sih nyari-nyari teman aja ya. Biasanya cari kenalan, relasi, kita cari networking lah. Ini kebetulan temanya bagus banget. Kenalan, jadi saya bisa kenal dengan Bapak Rino, Bapak Nicholas Saputra. Jadi itulah yang menariknya. Sebenarnya gue udah ikut dari batch kedua. Dari batch kedua sampai sekarang tuh seru banget sih. Bisa dapat banyak teman, kenalan, networking, dan segala macam. Jadi ini suatu event kecil yang menurut gue excited banget gue ikutin. Dan ini benar-benar berguna banget buat teman-teman yang emang pengen punya teman baru di lapangan. Teman-teman golfer semuanya join ke kenalan di lapangan karena seru banget, kita bisa main bareng sama kawan baru yang emang bisa melebarkan, meluaskan lingkup pertemanan kita. Ya, jangan lupa juga guys, kalau nanti ada lagi kenalan di lapangan berikutnya, jangan lupa gabung karena siapa tahu kalian bisa main bareng sama Alit, main sama gua, sama yang lain juga. Tergantung di hari itu siapa yang ada gitu ya. Tapi yang pasti Alit selalu ada. Jadi memang acaranya Alit untuk main bareng sama Alit gitu. Nggak kan? Oh iya benar, bagus banget. Ih cakep. Wah lewat dah. Masalah tadi kan lu baik nanya gue ya. Sekarang gue mau dong tahu awalnya kenapa sih lu bisa buat acara kayak kenalan di lapangan ini? Ini nyambung sama pertanyaan tentang followers tadi sebetulnya. Oke. Gua sama Surya Insomnia itu kan tetanggaan. Jadi kita adalah momen-momen ngopi di rumahnya dia. Terus keluar ide dari Surya, Lid,
gimana pun juga kan lu pasti nggak expect lu bikin main golf view sampai ada followers sampai segini banyak. Gue nggak bilang banyak banget, tapi gue pertama kali bikin main golf view aja itu nggak ngira jadi kayak sekarang gue bisa kerja dari sini gitu ya. Emang bener dari nol kan main golf itu? Dari nol, gara-gara kan gue kuliah di Bandung, teman golf gue di Jakarta semua, Gi. Oke. Jadi gue waktu itu Twitter. Gimana caranya Twitter, sosial media tuh bisa mempertemukan gue sama teman golf baru lah intinya gitu. Nah terus si Surya bilang, coba deh bikin satu event yang fokus main objektifnya adalah lu bisa ketemu sama si follower itu. Apa kayak namanya kenalan di lapangan kayak. Gue bilang bagus juga tuh kenalan di lapangan. Karena menurut gue makin kesini tuh orang kalau main golf tuh makin ngegeng. Sedangkan zaman gue dulu sama bokap, kalau kita main berdua atau sendiri, lu kan akan dijoinin sama orang. Trennya sekarang nih, orang tuh nggak mau dijoinin sama orang lain. Dia maunya ngerasa kayak gue mau temen gue aja lah. Betul, itu yang gue dengan alasan minder lah, dengan alasan ini banyak alasan deh. Takutnya apalagi karena lu segini takutnya dia jago sama dia, gue nggak jago nih. Nah masalahnya main golf kan nggak kayak main padel. Kalau yang satu jago satu nggak jago banget kan nggak enak kan. Lu mesti imbang lah at least. Golf kan lu mainin bola sendiri-sendiri, nggak ada alasan dong sebetulnya. Betul. Akhirnya gue bikin lah si kenalan di lapangan. Konsepnya cuma maksimal 32 orang. Karena kalau terlalu rame, orang nggak jadi saling ngobrol. Ngegeng lagi. Dan pairingnya harus selalu diacak. Gitu. Ya mudah-mudahan sih teman-teman happy ya. Karena gue yakin nambah temen itu sesuatu yang menyenangkan. Betul. Lo ngerasain apa enggak? Kita makin tua, temen kita makin dikit, bos. Iya. Yang real temen ya? Iya. Jadi mau nggak mau kita kenalan sama orang lebih banyak lah. Siapa tahu juga kan bisa, kata orang golf bisa mempertemukan bisnis, banyak hal lah ya. Banyak lah. Bisnis, asmara pun juga bisa ketemu di golf. Ada yang follower gua 2, satu cewek satu cowok, udah punya anak bos sekarang. Alhamdulillah. Masuk surga mas kalau di agama gue di Islam tuh ya. Kalau lo jadi macam lo masuk surga sih. Serius lo? Iya. Nah lo kan pertama kali main kenalan di lapangan. Iya. Gimana menurut lo? Untuk dari awal gue sebenarnya tuh tahu kenalan di lapangan tuh udah lumayan lama kayak. Ya buat gue sih yang baru main golf kan pernah lo ngadain juga yang kemarin kan bulan apa gitu. Betul. Oktober atau apa ya? Oktober kalau nggak salah kan. Gue ngeliat konsepnya, ya kenalan di lapangan gitu. Gue mikir, waktu itu memang gue teman golf gue belum banyak kalau nggak salah. Jadi belum begitu tahu lah gue mau main golf nih sama siapa segala macam. Gue sama tertarik tuh, gue pengen deh kenalan sama orang-orang main golf. Jadi gue ada temen main bareng, ada flight bareng segala macam gitu. Dan ternyata dari konsep lo ini pas gue, by the way, pas gue mau ikut udah cepet banget abis ya. Sold out. Jadi karena orangnya cuma sedikit. Lebih karena itu sih. Dan dari konsep lo tuh udah bagus banget sih. Cuman 32 orang kalau salah ya. 32 orang. Tujuannya biar kita bisa saling kenal. Itu. Menurut lo tadi dari pagi sampai kita main yang dipecah-pecah flightnya itu, bener dong bisa mencapai misi itu dong? Bener banget sih. Bisa banget sih karena bener-bener konsepnya kenalan di lapangan banget. Bahkan tadi mungkin lu sempet ada yang kayak maksimal 2 orang, sempat itu ada nggak sih? Hari nggak ada. Emang pure semua diacak. Keren banget sih. Emang bener-bener nih kayak cara apa ya? Acara di ajang di mana ya? Gua nggak tahu. Gue bisa ngobrol sama lu gitu. Nah, sebagai seorang pemikir nih, gue pengen nanya sama lu nih. Lo kan mikir banget. Ini aslinya patut gue jalanin terus nggak? Apa? Patut gue jalanin terus nggak konsepnya? Patut. Layak sih. Layak. Mungkin juga kalau saran dari gue ada sessionnya. Oh, ditambahin ada sesinya bukan kayak seminar gitu. Bukan seminar juga, tapi misalnya kenalan di lapangan, mainnya segmentasi umur. Gue nggak bilang handicap. Misalnya ya. Umur misalnya kayak khusus untuk umur yang ini junior misalnya gitu. Bahkan mungkin lo kenalan di lapangan bisa sama junior yang masih anak kecil mungkin. Anak kecil. Pemain lapangan lo kenalin gitu, mereka jadi lebih nyatu. Setuju apa nggak? Ini ide yang menarik. Kalau setuju tulis di kolom komentar ya. Tapi overall Sentul Highlands gimana? Sentul Highlands selalu menjadi idaman lah Pak sebenarnya Pak. Ya sayang aja jauh dari rumah ya. Bisa dideketin lagi nggak? Tapi deket, lancar kan sekarang? Tol baru paling cuma 50 menit, 45 menit kalau dari Jakarta kan? Gue pengen coba nambah juga untuk saran buat lapangan. Kalau bisa, lo adain trip. Wah, lu nambah-nambahin kerjaan gue lu. Enggak, jadi kayak misalnya nih, guys kenalan lapangan mau ada di Semarang. Lo bikin di Semarang.
Terus lu bikin di Bali ya? Bali gua nggak tahu lapangan apa aja kayak apa? Bali. Bisa lah, Bali kan kampung gue. Iya, betul. Ada lah segmennya, ada Ini lah. beli alit loh. Gue tuh kadang-kadang kalau mau bikin event, takutnya tuh kayak ada yang daftar nggak ya gitu. Sama Surabaya atau segala macam. Dan sebenarnya gini sih harapan gue untuk para pemilik lapangan sama yang punya lapangan kerjasama dengan Yang seperti ini ya? kenalan di lapangan. Contohnya, ini adalah main bareng atau gobar lah, golf bareng kecil yang mempunyai dampak besar sebenarnya. Jadi sayang banget untuk kalian semua yang punya lapangan. Ini kalau gue ngeliat dari segi bisnis ya, nggak memanfaatkan orang-orang seperti Alit dan konten-kontennya. Amin. Sayang banget sih. Itu aja sih dari gue. Anda kan kalau misalnya gue tinggal di Aceh atau tinggal di Sumatera nih, gue berharap banget kayak Mas Alit main dong ke sini. Pasti banyak yang komen kayak gitu. Ada. Nah, bikin dong Mas kenalan lapangan di sini. Minimal kalau misalnya lu mikir, tapi kan Sumatera Barat misalnya, kan orangnya gitu aja, paling dikit yang main golf nggak apa-apa. Setidaknya mereka kenalan baru yaitu lu. Atau lu mungkin lu dapat kerja sama brand lain, lu bisa ajak yang lain, seleb lain misalnya. Mudah-mudahan ya. Ini bagus banget. Sebenarnya udah ada di kepala, tapi belum pede untuk ngelakuin ini. Tapi kalau teman-teman setuju, ya itu bisa DM, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita ajak Yogi juga ke sana. Ya. Ke Padang seru sih. Wah, seru banget sih. Di Padang ada sate Padang nggak sih? Ada dong. Sate doang tapi. Iya, sate doang. Okay. Di Tegal ada warteg nggak? Warung nasi paling ya. Ini bola siapa ya? Lu. Ini bola gua. Bola gua ya. Oke. Oke, kita udah selesai main 18 hole dan sekarang teman-teman lagi makan siang. Sudah tersedia buffet di VIP Highlander ini. Dan sekarang saatnya gue untuk bagi-bagiin voucher driving range dari Power Golf. Terima kasih Power Golf udah support acara kita hari ini. Semua yang main hari ini nggak ada yang nggak kedapetan. Jadi semuanya dapat, bahkan lebih. Jadi buat teman-teman nanti yang beruntung lagi di Lucky Draw-nya bisa dapat 2. Yuk kita keliling. Cuacanya bagus ya, cuaca enak. Kita bener-bener nggak kena panas, kena gerimis dikit tadi di hole sisa-sisa 4 hole, palingnya 4 hole 5 hole ada gerimis dikit, tapi habis itu Yogi ada ritual-ritual sampai akhirnya hujannya berhenti lagi. Itu ritual apa Gi kalau boleh tahu? Iya, kayak biasa lempar kolor, cuma kalau lu belum ketemu sampai sekarang Pak. Oh iya. Lu langsung lantang-lantangin. Bener, seperti lonceng dia. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Jadi sekali lagi apa? Itu dia di bawah. Terima kasih udah ikutan kenalan di lapangan dan seperti biasa ini kalau dari gua. Biasanya tuh gua kalau di rumah kan kalau turnamen suka dapat pouch, dapat apa segala macam itu gua kumpulin kan. Itu biasanya gua bagi-bagiin pas lagi kenalan di lapangan. Dan kemarin juga kita sebetulnya bilang ke teman-teman di grup kalau ada yang punya barang-barang yang pengen dijadiin lucky draw itu silakan dibawa. Nanti buat kita-kita juga. Berarti aja turnamen kemarin yang misalnya Bapak menang dapat berapa juta itu mau dibagi? Enggak, kalau dalam bentuk uang langsung ke istri. Itu beda cerita. Itu kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan langsung ke rekening sendiri. Ya. Ini saya kasih tahu nanti kalau misalkan kamu udah berkeluarga, udah punya istri, kalau dapat amplop jangan sampai kena foto. Oh betul. Jadi pialanya aja ini foto. Amplopnya taruh belakang. Itu. Karena kalau enggak Bapak ngerti sendiri. Tuh, kalian semua ya. Itu tuh. Itu trik. Wah, Pak, saya juga belajar dari senior-senior, Pak. Iya, senior begitu semua. Gitu semua. Nah, lu juga begitu ya? Lah, dia mah. Foto begini bukan piala ya? Itu, benar. Kita mulai dari apa yang pertama ya? Dari script guru dulu kali ya. Kita ada TV juga, Pak? TV? Enggak. TV enggak. TV itu fasilitas dari Highlander. Bener, tapi mikrofon ini boleh. Apa? Mikrofonnya boleh. Mikrofonnya boleh, oke. Langsung aja kali ada 3 Dedi Script Guru sama maksudnya 3 langsung 3 hadiah. Kaf dulu deh, Kaf. Nah, yang Kaf ini Pak nanti tolong dicek lagi kada luar sana karena ini sebenarnya sponsor dari acara swing agak lain sama Deddy's Golfer. Tapi sih mudah-mudahan kalau timbang parfum ya jangan kena kulit langsung dah gitu. Ya. Ini buat putih baju aja. Tolong ngertiin dah. Mudah-mudahan Kaf, terima kasih banyak. Ini dari sponsor yang sebelumnya masih ada sampai sekarang. Semoga kedepannya Kaf masuk ya. Amin. Oke, spin wheel kita putar. Jadi script guru yang pertama. Selamat kepada
Lama banget. Erik. Mr. Eric. Mr. Eric? Ada Mr. Eric? Bapak Eric. Erik, di luar ada yang namanya Erik nggak? Nggak ada. Eric. Nggak ada Erik ya? Hah? Nggak ada. OB. Lanjut, puter lagi. Puternya bisa lebih kayak selesai gitu nggak? Panjang ini perputarannya. Siapa ini? Abidi, ada Abidi. Abidi Pracahyo. Ada. Kita ketemu di tengah deh, biar nggak terlalu jauh. Siap, lanjut puter lagi. Untuk yang cup. Putar. Ya, Rey Satrio Adi. Gak pakai Satrio Adi. Ada. Lanjut, putar. Daban. Dadah Bani, makasih banyak. Sampai ketemu lagi ya. Kata orang, banyak orang yang bilang gue mirip Bani, gue juga nggak tahu. Terutama kalau misalkan gue lagi dibalik topinya kayak Bani. Itu orang gila ya. Oh iya, jangan-jangan. Sama kayak orang ngomong Yogi mirip Adipati. Itu ada miripnya sebetulnya. Oh, apa mirip? Kalau main golf sembrono gitu. Oke. Adrian ada? Ada di Yugi, sana Adrian. minta tolong Yugi biar bisa putar lagi langsung. Kaf langsung putar lagi. 3 lagi. Sekali lagi terima kasih banyak untuk para peserta. Thank you so much. Ada kakak-kakak yang cantik-cantik, ada yang ganteng-ganteng juga. Terima kasih ya. Yang kadang-kadang sini. Jangan lupa untuk follow mygoview.id dan juga Yogi Studio. Oh iya. Yogi Studio punya YouTube channel? Belum. Bisa mungkin secepatnya ya. Oke. Jadi teman-teman semua terima kasih banyak. Sampai jumpa di acara Main Coffee berikutnya. Main Coffee yuk.